Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja berarti ya. Waalaikumsalam Berarti gitu tutup ya. warahmatullahi Ini nggak? wabarakatuh. Buat nemuin kita punya transfer silakan. Bentar, suara suara kedenger gak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 11 izin membahas tentang studi kasus yaitu yang berkaitan dengan sistem pemesanan tiket yang berada di website Garuda Indonesia. Nah, di sini kami terdiri dari tiga orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Yan Safikal Bari, dengan NIM akhir 134. Yang kedua ada Yildi Andriana dengan NIM akhir 009. Dan yang ketiga ada Yoga Dwi Prayoga dengan NIM akhir 141. Oke, langsung saja kita masuk ke deskripsi produk digital secara umum. Produk digital secara umum, website Garuda Indonesia adalah platform e-commerce digital yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat secara online untuk penerbangan domestik dan internasional. Platform ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses kepada pelanggan dalam mencari, membandingkan, dan memesan tiket penerbangan tanpa harus datang ke kantor penjualan fisik. Nah, di sini kami ada mempunyai fitur utama platform yang sudah kami teliti. Yang pertama ada pencarian penerbangan, booking management, payment gateway, seat selection, e-ticketing, customer service, loyalty program. Lanjut ke bagian deskripsi spesifik bisnis proses atau bisnis rule. Nah, ini adalah bagian tahapan-tahapan yang ada dalam sistem pemesanan tiket. Nah, yang pertama itu ada pencarian penerbangan. Pencarian penerbangan itu jadi dari penumpang itu akan mencari penerbangan misal dari Jakarta ke Malang atau Jakarta Denpasar. Nah, yang kedua adalah seleksi penerbangan. Seleksi penerbangan itu mencakup jenis-jenis atau PT-PT dari maskapai sendiri gitu, misal dari Garuda Indonesia atau AirAsia dan lain-lain. Yang ketiga ada input data penumpang. Input data penumpang itu meliputi nama pengguna dan biodata lain-lainnya seperti nomor, alamat, tempat tanggal lahir. Lanjut juga ada pemilihan kursi. Pemilihan kursi ini yaitu pemilihan untuk uh, kepada para penumpang kursi mana yang akan dipilih di dalam maskapai nanti. Yang lanjut yaitu pembayaran. Nah, setelah pemilihan kursi itu ada tahapan pembayaran. Dan yang keenam ada konfirmasi booking dan yang ketujuh adalah e-ticket generation. Lanjut ke business rules. Scroll ke bawah. Business rules di sini kita mempunyai ada 4 kode yaitu BR001 sampai BR004. Nah, untuk yang pertama itu adalah pencarian penerbangan. Nah, untuk pencarian penerbangan itu ada meliputi tentang jumlah penumpang, ada tanggal keberangkatan, rute penerbangan, dan harga tiket. Yang kode kedua yaitu data berpenumpang. Nah, di situ ada kategori-kategori. Nah, nama penumpang harus sesuai dengan identitas resmi. Untuk penerbangan internasional, penumpang wajib mempunyai paspor karena itu wajib diinput di dalam data input penumpang. Yang ketiga, kategori bayi dari umur 0 tahun sampai 2 tahun itu tidak mendapat kursi terpisah. Dan kategori anak yaitu yang berumur 2 tahun sampai 12 tahun mendapat diskon 25% dari harga dewasa. Untuk kode BR003 itu pemilihan kursi. Nah, kategorinya itu ada kursi emergency exit hanya untuk penumpang dewasa, kursi bisnis dan first class memiliki layout yang berbeda dengan harga yang berbeda. Kursi yang sudah terbooking tidak dapat dipilih. Premium seat dikenakan biaya tambahan. Nah, untuk kode yang terakhir ada pembayaran. Batas waktu pembayaran itu adalah 2 jam setelah booking. Lebih dari 2 jam itu otomatis tiket dibatalin. Dan yang terakhir ada refund mengikuti kebijakan tiket refundable atau non refundable. Maksud dari refundable non refundable itu tergantung dari maskapai menerima refund atau enggak. Lanjut kepada data yang diinput. Nah, data yang diinput itu ada
berdasarkan pencarian yang meliputi asal, tujuan, tanggal keberangkatan, tanggal kembali, dan jumlah penumpang. Nah, untuk yang kedua adalah kategori penumpang, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor identitas, dan kontak. Yang ketiga adalah pemesan. Nah, nama pemesan itu penting karena akan mendapatkan konfirmasi pemesanan tiket ya, yaitu meliputi nama, email, nomor telepon, dan alamat. Terakhir pembayaran yaitu meliputi dengan metode pembayaran apakah kredit card atau m-banking atau transfer atau detail kartu atau rekening. Selanjutnya bagian data yang diproses yaitu ada kalkulasi harga total, validasi ketersediaan kursi, generate booking reference code, proses pembayaran dengan payment gateway, dan update inventory kursi dan penerbangan. Selanjutnya yang terakhir data yang di retrieve yaitu ada daftar penerbangan yang tersedia, detail penerbangan, meliputi waktu, harga pesawat, layout kursi dan availability, booking confirmation detail, dan terakhir etiket dengan barcode. Nah, ini adalah gambaran atau screenshot dari tabel-tabel penggunaan. Nah, di tabel pemilihan maskapai itu ada tabelnya itu maskapai, kode maskapai itu yang pertama itu GA. GA itu adalah maskapainya Garuda Indonesia, negara asal Indonesia, statusnya aktif. Nah, berarti ready ya. Ada juga KZ, ada juga JT. Pemilihan pesawat itu ada kode pesawat. Kode pesawat itu meliputi seluruh uh, maskapai-maskapai yang ada di dalam maskapai itu. Contohnya ada Garuda Indonesia. Itu memiliki banyak kode yang terdiri dari semisal dalam satu Garuda Indonesia itu memiliki 3 tipe, contohnya GA, PK, GPA, atau GPB atau GBC. Terus yang bagian di bawahnya itu ada tahun produksi dari maskapai tersebut juga. Dan ada juga pemilihan rute di nomor 3 yaitu rutenya itu adalah asal, juga nama bandara asal, dan ada juga nama bandara tujuan. Terus ada melampirkan jarak, estimasi, tipe rute, status, dan pendaftar memulai penginputan data di tanggal berapa dan jam berapa. Dan poin nomor 4 yaitu pemilihan penerbangan. Pemilihan penerbangan dengan kode penerbangan GA123 itu tanggal keberangkatannya itu ada di tanggal 15 dan ada juga waktunya juga, waktu kedatangan, harga ekonomi, harga bisnis, harga first class, dan kursi tersedia, bisnis, first, dan status penerbangan. Di sini dilampiri tentang pemilihan penerbangan. Nah, ada juga tentang tabel dari daftar kursi. Daftar kursi ini meliputi data-data yang ada di dalam maskapai tersebut. Nah, jumlah kursinya semisal ada 29 di sini. Nah, nomor kursinya ada 1A, B, C, kelas dari kursi apa? Contohnya ada kelas first, kelas bisnis, atau kelas ekonomi. Dan ada tipe kursi. Maksud tipe kursi itu dari macam-macam tempat duduk dari penumpang, yaitu semisal di tepi jendela atau di tengah atau middle atau dekat lorong itu ya aisle. Dan ada harga tambahan semisal uh, terdapat di beberapa kelas yang memiliki harga tambahan semisal first class atau business class. Lanjut yang keenam itu daftar penumpang. Nah, di sini itu adalah penginputan data penumpang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor identitas, tipe identitas, kebangsaan. Ada juga email, nomor telepon, alamat, dan yang ketujuh yaitu pemilihan pemesanan. Pemilihannya itu tentang contohnya tadi udah didaftar sama Yoga Dwi Prayoga. Nah, di situ tuh ada kode booking. Nah, di sini bakal dilampiri tabel kode booking dan email pemesan siapa dan tipe pemesan siapa, alamat dan total harga dari tiket yang dipesan. Nah, keterangan dari pemesanan tiketnya semisal dia pergi satu orang, apakah dia pergi dinas, contohnya ada pergi dinas. Semisal ada memesan tiket lebih dari satu orang, berarti ada booking untuk liburan bersama. Yang terakhir ada detail penumpang. Detail penumpang itu ada tentang kelas layanan, tipe penumpang, dan harga tiket. Semisal ada bagasi tambahan, makanan khusus, dan kebutuhan khusus. Terakhir pemilihan kursi. Pemilihan kursi ini mencantumkan atau melampirkan dari penumpang semisal dia memilih kursi. Nah, di sini tuh ada tabel untuk pemilihan kursi.
dan status pemilihannya itu konfirmasi confirmed. Berarti si penumpang sudah memilih kursi, contohnya di sini Dwi Prayoga memilih kursi nomor 21. Nah, berarti terkonfirmasi Yoga Dwi Prayoga memilih kursi nomor 21. Selanjutnya yaitu pembayaran. Nah, di tabel pembayaran itu meliputi kategori metode pembayaran. Semisal di sini Yoga Dwi Prayoga membayar dengan status kredit card. Nah, kredit card itu jumlah pembayarannya itu 3 juta dengan kode transaksi TSN bla 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 bla. Mungkin kita lanjut ke physical data model yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja kita ke physical data model ya untuk studi kasusnya etiket dari pemesanan Garuda Indonesia. Nah, untuk tabel yang pertama yaitu penumpang. Di sini ada beberapa kolom yaitu penumpang ID, lengkap, jenis kelamin, nomor identitas, email, nomor telepon, alamat. Itu sebagai informasi pribadi dan create create ad dan update ad. Nah, untuk si penumpang ID ini dalam tabel si penumpang itu sebagai ID unik atau PK-nya. Nah, yang selanjutnya adalah tabel pemesanan, di mana ada pemesanan ID sebagai ID unik atau pemesanan sebagai PK, mohon maaf, dan ada tabel kode booking, terus ada email, nama pemesan, nomor telepon, ini sebagai identitas pemesan, terus ada kolom kolom total harga di sini sebagai jumlah harga dari keseluruhan pemesanan, tanda tanggal pemesanan, status pemesanan dan maskapai ID serta penerbangan ID ini sebagai VK ya foreign key yang ke yang relasinya ke maskapai dan penerbangan serta ada created dan update ini untuk ketika pas pemesanan dan pas nanti di update-nya juga. Terus ada tabel detail penumpang. Di sini ada detail ID yaitu sebagai ID unik atau PK-nya dan pemesanan ID dan penumpang ID sebagai PK-nya atau foreign key. Dan ada eh, kolom harga tambahan, makanan khusus serta kebutuhan khusus. Terus ada selanjutnya adalah tabel kursi, di mana si tabel kursi ini sendiri ada kursi ID sebagai ID unik kursi yaitu sebagai PK-nya atau PK-nya dan ada kolom kursi, kelas kursi. Nah, ini tuh sebagai ada ekonomi, bisnis dan first class dan lain-lain yang telah disampaikan juga oleh rekan saya Yan Safik. Terus di sini juga ada emergency, exit, harga tambah, dan status kursi. Kursi ini menunjukkan kosong atau terisinya si kursi itu sendiri. Nah, di sini juga ada selanjutnya ada tabel pemilihan kursi, di mana hubungan antara detail penumpang dan kursi untuk relasinya. Di sini ada kolom pemilihan ID sebagai ID unik atau PK-nya dan selanjutnya ada kolom detail penumpang ID serta kursi ID yaitu sebagai VK foreign key dan selanjutnya ada kolom biaya tambahan dan status pemilihan. Dan selanjutnya ada tabel pembayaran di mana ada pembayaran ID sebagai ID unik, terus pemesanan ID sebagai FK-nya, terus ada kolom metode pembayaran, status pembayaran, tanggal pembayaran, dan yang terakhir created dan update ad. Terus ada selanjutnya juga ada penerbangan. Ini sebagai informasi jadwal dan rute penerbangan. Di sini ada kolom penerbangan ID sebagai ID unik dari kolom penerbangan ini sendiri serta rute ID dan pesawat ID sebagai FK dari tabel penerbangan itu sendiri serta ada kolom tambahan juga yaitu ada jadwal keberangkatan, waktu keberangkatan sampai yang terakhir dari tabel penerbangan yaitu kolom terminal. Dan yang selanjutnya ada rutes atau tabel rutes. Di sini fungsinya itu untuk menyimpan data rute perjalanan dari si penumpang itu sendiri. Di mana ada rute ID sebagai PK-nya, ke ID uniknya, terus ada kolomnya juga, ada kolom rute, kode bandara asal, sampai yang terakhir adalah status rutenya dalam si tabel rute itu sendiri. Terus yang lanjutnya ada tabel pesawat
di mana si pesawat ID ini sebagai ID unik dari si tabel pesawat sebagai PA-nya. Terus ada juga kolom kode pesawat sama maskapai ID ini sebagai FK-nya. Di sini juga ada tabel, ada kolom nama nama pesawat, kapasitas bisnis, kapasitas ekonomi, tahun produksi, dan status pesawat itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah maskapai. Di sini fungsinya untuk menyimpan data maskapai penerbangan, di mana ada kolom maskapai ID sebagai ID unik atau PK-nya, serta ada kolom kode maskapai, nama maskapai, negara asal, dan status maskapai aktif atau tidaknya. Oke, untuk yang selanjutnya kita ke DDL atau Data Definition Language. Ini ada tabel maskapai di mana di sini ada kodenya ya, kode SQL-nya. Create tabel maskapai ini menunjukkan bahwa kita tuh membuat tabel dengan namanya maskapai. Di sini ada maskapai ID dengan tipe datanya adalah integer dengan not null atau tidak boleh kosong dan primi key atau auto increment. Maksudnya itu nanti dia akan berubah seiringnya diupdate kayak gitu. Dan juga ada tabel kode maskapai dengan varchar 3 not null dengan unique key. Ini berarti menunjukkan kode unik. Terus ada nama maskapai, negara asal sampai update dengan tidak ada date time atau default now. Terus yang selanjutnya ada tabel maskapai. Nah, untuk tabel maskapai sama halnya juga ada create tabel dengan namanya adalah pesawat dengan pesawat ID yaitu sebagai integer, tipe datanya integer dengan not null, primi key, auto increment. Tidak boleh kosong not null itu dan selanjutnya juga ada kolom kode maskapai dengan varchar atau variasi karakternya adalah 10 dengan tidak boleh kosong juga dengan unique key atau kode unik dari si pesawat itu sendiri. Terus ada kolom maskapai ID dengan integer, tipe data integer dengan dan selanjutnya ada tipe pesawat dengan varchar 50, value-nya adalah 50 dengan not null dan yang selanjutnya juga ada foreign key maskapai ini tuh FK-nya dari maskapai ID yang berelasi dengan maskapai ID-nya juga. Nah, yang selanjutnya ada di tabel rutes. Nah, untuk tabel rutesnya juga di sini juga ada create tabel rutes di mana ini adalah penamaan dari tabel yaitu namanya adalah tabel rute. Di sini juga ada rute ID, kolomnya ada rute ID. Ini tipe datanya adalah integer dengan not null, primi key, auto increment. Di sini tidak boleh kosong dan auto increment yaitu sebagai nanti ada updatean kayak gitu. Kalau misalkan diisi kembali jadi otomatis update. Nah, selanjutnya juga ada kolom kode kota asal dengan varchar 3 variasi karakter 3 dengan not null, nama bandara, bandara asal, serta bandara tujuan, dan kolom yang terakhirnya juga ada create date atau ada juga dengan unique key. Yang selanjutnya adalah tabel penerbangan. Di sini ada create tabel penerbangan di mana pembuatan tabel dengan namanya adalah penerbangan. Penerbangan. Di sini ada kolom penerbangan ID integer not null. Ini tipe datanya adalah integer dengan tidak boleh kosong, prime key, auto increment, serta ada kode penerbangan varchar dengan variasi varchar dan not null juga pesawat ID dengan menggunakan integer not null serta rute dengan menggunakan tipe datanya juga adalah integer serta ada tanggal keberangkatan, ada date, not null juga dan di sini ada harga ekonomi dengan menggunakan desimal yaitu angka di belakang koma. Seperti itu dan adanya juga status penerbangan yaitu dengan tipenya adalah enum dengan value adalah schedule, boarding, departed, exit dan cancelled. Yaitu enum tuh artinya kayak true or false atau ya atau tidak. Jadi kayak pemilihan aktif atau tidak, benar atau salah seperti itu.
Nah, yang selanjutnya ada tabel kursi. Nah, untuk tabel kursi ini sendiri, di sini ada create tabel kursi dengan penamaan tabelnya adalah kursis. Nah, untuk yang kolomnya ada kursi ID dengan integer, terus pesawat ID juga dengan integer, nomor kursi dengan varchar dengan value-nya adalah 5, kelas kursi dengan enum, yaitu pemilihan antara ekonomi, bisnis, dan first. Dan di sini juga ada tipe kursi juga, pemilihan antara mau di Windows, middle, atau ISO. Di sini juga ada emergency, exit, serta blockade atau maintenance. Dan default juga. Jika tidak terisi, maka dia akan default. Selanjutnya yaitu ada tabel detail penumpang. Di sini create tabel penumpang, penamaannya ada penumpang, ada kolom penumpang ID dengan integer, terus ada nama lengkap dengan varcharnya adalah value-nya adalah 200, jenis kelaminnya enum, lelaki atau perempuan, dan ya tidak boleh song, terus tanggal lahirnya adalah menggunakan date, terus nomor identitasnya juga menggunakan varchar, tipe identitas menggunakan enum, yaitu pemilihan antara KTP, paspor, atau SIM. Eh, di sini yang selanjutnya ada tabel pesanan. Nah, untuk tabel pemesanan ini sendiri, yaitu ya sama halnya juga dengan tabel-tabel sebelumnya dengan penamaan pemesanan. Di sini ada pemesanan ID dengan tipenya adalah integer, not null, premium, auto increment dengan kode booking dengan varchar 10 dengan value-nya ada 10, serta ada penerbangan ID dengan tipenya adalah integer. Dan yang ya terakhirnya juga ada Virgin Key penerbangan, ini relasinya penerbangan ID dengan penerbangan seperti itu. Dan yang selanjutnya ada tabel detail penumpang. Nah, untuk tabel detail penumpang sendiri yaitu create tabel detail penumpang dengan detail dengan kolomnya adalah detail ID integer, tipenya adalah integer, terus ada kolom pemesanan ID integer juga dengan penumpang ID integer juga dengan kelas layanan yaitu enum, ekonomi, bisnis, first, yaitu pemilihan antara eh, ekonomi, bisnis atau firstnya juga. Dan untuk di tabel detail penumpang ini sendiri, yaitu ada FK-nya juga, di mana antara pemesanan ID dikaitkan atau relasinya dengan pemesanan ID, serta FK penumpang ID dikaitkan juga dengan penumpang ID atau penumpang. Dan yang selanjutnya adalah tabel pemilihan kursi. Nah, untuk tabel pemilihan kursi ini sendiri ada create tabel pemilihan kursi untuk tabel baru, pembuatan tabel baru, terus ada pemilihan ada kolom integer, pemilihan ID dengan tipenya adalah integer, dengan not null, primary key, auto increment, dengan updatean juga nanti ketika diisi, terus detail penumpang, ID, integer, not null. Nah, untuk biaya tambahan, ada kolom biaya tambahan juga dengan desimal di belakang koma karena kita menggunakan rupiah kayak gitu ya, angka-angka yang mengharuskan di belakang koma. Nah, selanjutnya adalah status pemilihan dengan tipenya adalah enum dengan selected, confirmed, dan cancelled atau default selected. Jadi kalau misalkan tidak diisi, maka dia akan otomatis default dengan isi selected. Nah, yang serta unique key maksudnya itu adalah kode unik yang dimiliki oleh tabel pemilihan kursi ini sendiri. Serta ada tabel pembayaran di mana kita membuat tabel baru juga dengan penamaan pembayaran. Ada kolom-kolom yang juga yaitu kolom pertama pembayaran ID dengan integer, terus pemesanan ID integer juga dengan metode pembayaran yaitu menggunakan enum, di mana ada credit card, bank transfer, e-wallet, dan cash. Dan status pembayarannya juga ada pending, processing, completed, valid, refund, atau default, pending. Seperti itu kalau misalkan tidak dibayarkan. Dan yang selanjutnya juga, oh
Mungkin itu aja pemaparan dari PDM, Physical Data Model dari saya. Ya, baik, makasih sebelumnya. Eh, Sekarang saya akan menjelaskan data dummy gitu ya dari sistem pemesanan tiket Garuda Indonesia. Data yang pertama tuh ada data maskapai, yang dimana di situ tuh terdapat tiga maskapai penerbangan gitu. Yang pertama tuh ada Garuda Indonesia dengan kodenya itu GA yang berasal dari Indonesia. Nah, yang kedua ada Indonesia Air Asia yang berkode QZ dan juga itu berasal dari Indonesia juga gitu. Nah, untuk yang ketiga ada Lion Air dengan kodenya GT yang dimana itu juga sama gitu berasal dari Indonesia. Nah, untuk data yang kedua ada data pesawat. Yang pertama tuh ada yang dimana maskapai Garuda Indonesia tuh memiliki dua pesawat gitu ya. Yang pertama ada pesawat dengan kodenya tuh PK strip GPA. Yang dimana pesawat ini tuh tipe Boeing 737 strip 800 gitu. Yang dimana buatan Boeing dengan kapasitas 150 kursi ekonomi, 12 bisnis, dan juga 8 kursi first class. Yang dimana ini tuh diproduksi pada tahun 2018. Untuk pesawat yang kedua itu berkode PK strip GPB dengan tipe Airbus A330-300 yang dimana sama buatan Airbus juga yang berkapasitas 220 kursi ekonomi, 36 kursi bisnis, dan 8 kursi first class yang dimana diproduksi pada tahun 2019. Nah, untuk data selanjutnya ada data rules yang dimana di dalamnya itu kita bisa lihat kode-kode pesawat yang akan terbang ke mana gitu ya. Yang pertama tuh ada yang dari Soekarno-Hatta International Airport langsung ke Ngurah Rai International Airport yang ada di Denpasar Bali gitu ya. Dengan domestiknya di waktu 2 jam. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang dari Soekarno-Hatta International Airport yang berada di Jakarta gitu, ke terbang ke Abdurrahman Saleh Airport yang berada di Malang, Indonesia gitu. Dengan domestik 1 jam 30 menit. Untuk data selanjutnya ada di data penerbangan, yang dimana dari rute-rute tersebut tuh dijadwalkan 3 penerbangan gitu ya. Yang pertama penerbangan dengan kodenya tuh GA123 dari Jakarta ke Denpasar pada tanggal 15 Juni 2022 yang dijadwalkan pada pukul 8 sampai 10 dengan harga tiket ekonomi di 1.500.000 dan bisnis 4.500.000. Dan juga yang ada di first itu 8 juta. Nah, lanjut ke data kursi ya. Yang dimana semisalnya tuh kursi first class berada di baris 1 dan 2, misalnya 1A, 1B, sampai 2D gitu dengan biaya tambahannya itu 5 juta semua premium. Yang kedua ada kursi bisnis yang berada di baris 3 sampai 5 seperti kodenya itu 3A sampai 5D dengan biaya tambahan 2 juta. Dan juga ada kursi ekonomis yang dimulai dari baris 10 sampai 12 tanpa biaya tambahan yang dimana kursi kodenya itu 12A sampai 12C adalah emergency exit gitu ya untuk pintu yang keluar darurat. Untuk yang selanjutnya ada data penumpang. Misalnya di situ tuh ada Yoga dan Ilgi masuk sebagai penumpang dewasa kelas ekonomi dengan
permintaan makanan khusus seperti vegetarian dan halal gitu ya. Terus yang kedua ada setiap penumpang memiliki kuota bagasi tambahan semisalnya yoga 20 kilogram dan lidi 15 kilogram. Nah, untuk yang penjelasan terakhir ada di data pembayaran gitu ya. Yang dimana di situ tuh Yoga membayar via kredit card dengan sebesar 3 juta yang statusnya itu completed berarti berhasil dengan kode transaksinya tuh TXN 001234567890. Terus ada juga Yildi yang membayar lewat bank transfer sebesar 1.600.000. Terus ada juga Ian menggunakan metode e-wallet namun status pembayarannya masih pending. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini tuh view tampilan pemesanan tiket pesawat maskapai Garuda Indonesia. Nah, ini tuh fitur yang kita dijadikan tugas basis data ini gitu. Nah, ini dan hasil dan gambaran hasil screenshot hasil dan outputnya gitu. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Eh, Sekian dari kelompok 11 yang dimana ini untuk memenuhi tugas besar basis data yang diampu oleh Bapak Wildan Budiawan Julfikar STMT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.